kemudian kaitannya dengan e-faktur pengganti. Nah, kalau kita lihat e-faktur pengganti di sini, jika ada perubahan dalam hal apa? Salah pengisian, kemudian salah penulisan, ternyata keterangannya nggak lengkap, nggak jelas. Kemudian melalui aplikasi atau sistem elektronik yang ditentukan, ini bisa diganti. Ya, faktur pajak pengganti kalau dia normal belakangnya 0. Kalau dia pengganti belakangnya 1. Salah lagi, ganti lagi. Lanjut terus, ya. Oke, kalau dibatalin, ya gimana? Nambah terus. Berarti kalau saya pengganti. Salah terus. Oke, kalau pembatalan e-faktur, berarti e-fakturnya harus dibatalkan. Kenapa? Karena ada bukti-bukti yang otentik atau didukung oleh dokumen yang membuktikan bahwa terjadi pembatalan, ya, baik kontrak ataupun dokumen lain. Kemudian PKP penjual yang melakukan pembatalan faktur pajak harus memiliki bukti dari PKP pembeli. Jadi sekarang kalau kita membatalkan suatu transaksi, kita nggak bisa searah saja, tapi ini harus dua arah. Jadi ketika kita sudah membuat suatu faktur pajak, ternyata transaksi itu sudah dikreditkan oleh lawan transaksi kita. Tapi kalau itu mau dibatalkan, artinya kamu harus konfirmasi bahwa transaksi ini dibatalkan. Jadi dua pihak, tidak sepihak. Ya, dan dijalankan melalui aplikasi. Nah, sedangkan kalau retur gimana? Sama. Siapa yang harus bikin nota retur? Baik nota retur pembelian atau penjualan. Ya. Kemudian kalau ini juga terkait dengan pelaporannya, kalau dia belum melaporkan SPT, tetap melaporkan nih e-fakturnya meskipun nilainya 0 nantinya. Tapi kalau udah melaporkan SPT-nya, nah lakukan pembetulan. Ya. Sehingga nanti transaksi yang dibatalkan nilainya jadi 0. Kemudian jika kita telah melaporkan e-faktur yang dibatalkan dalam SPT PPN sebagai pajak masukan, ya, kemudian kita melakukan pembetulan SPT masa PPN, yang kemudian kita melaporkan e-fakturnya yang dibatalkan. Jadi nilainya 0 di sini. Ya. Nah, kalau faktur pajaknya rusak atau hilang, jadi nanti PKP-nya cetak ulang melalui aplikasi atau sistem elektronik yang ditentukan. Nah, kemudian kalau datanya rusak, nah kita biasanya kasih solusi, kita datang ke KPP di mana wajib pajak tersebut terdaftar, nanti akan bisa ada backup minimal terakhir dia pelaporannya kapan. Karena pada saat dulu ketika kita melaporkan aktivitas beli ataupun jual di e-faktur, data CSV itu terekam di website dan itu bisa diambil di KPP. Ya, kemudian dalam keadaan tertentu, ya yang menyebabkan PKP tidak dapat membuat e-faktur, PKP diperkenankan membuat faktur pajak berbentuk apa? Kertas, ya, atau hard copy. Kemudian keadaan tertentu kalau disebabkan oleh peperangan, kerusuhan dan lain sebagainya, berarti ini force major, ya, di luar kuasanya PKP. Jadi masih bisa dibuat faktur pajak. Ingat, faktur pajak yang kita buat kalau kita jual bagi si pembeli ini bisa dikreditkan maksimum 3 bulan. Oke. Kemudian kalau kita lihat nih di aplikasi, kita masuk ke aplikasi ya. Requirement-nya kalau untuk Innova ya, yang paling penting adalah kita memiliki username dan password. Ya, kalau kita ingin meminta nomor seri faktur pajak, nah loginnya di sini, ifaktur.pajak.co.id/login. Nanti di sini masukin NPWP ya, kemudian passwordnya. Nah ini adalah akun PKP ya. Oke, kemudian ketika kita sudah masuk, kita sudah terima nomor seri faktur pajaknya. Sebelum kita menjalankan, ingat harus ada instalasi. Kita harus download dulu sertifikat elektronik, ya. Nanti sertifikat elektroniknya berbentuk seperti ini, ya. Kita dapatnya dari mana? Nah, yang tadi nih, ifaktur.pajak.co.id. Nanti kita bisa unduh, save filenya di mana. Nah, ketika kita nanti double klik, sertifikatnya, nanti akan muncul seperti ini. Kita save di browser.
ya. Mau pakai Mozilla boleh, mau pakai Google Chrome juga nggak masalah, ya. Nyamannya kalian mau pakai yang mana. Oke, contoh, kalau kita sudah tahu ya sertifikat digital di situ, ingat ini beda dengan akun PKP. Kalau sertifikat passphrase-nya sendiri. Kalau akun PKP nanti berbentuk gabungan antara huruf dan angka, ya. Kemudian passwordnya juga udah ditentukan, ya. Kemudian passphrase untuk sertifikat digital itu akan berbeda dengan passphrase-nya akun PKP, ya. Kalau itu sudah dimasukin passwordnya, klik next di web browser untuk sertifikat digitalnya. Nah, kalau ini ya tampilan di Mozilla atau Google Chrome, nanti pokoknya double klik. Nah, di situ nanti manajemen sertifikatnya seperti ini, ya. Oke, kalau ini di Mozilla, ya, view certificate, kemudian nanti import, open, ya, kemudian masukin passwordnya. Nah, nanti sudah bisa dipakai di yang tadi nih. Nah, Innova ini sudah bisa dipakai untuk kita minta nomor seri faktur pajak. Oke. Kemudian kalau di Google Chrome gimana? Nah, kalau di Google Chrome gampang. Kalau kita setting di sini, ya, setting, kemudian kita masukin manage certificate. Nah, nanti tinggal diimport aja yang tadi kita sudah download, ya. Nanti tinggal dimasukin passwordnya. Prinsipnya sama, mau dia di browser Mozilla Firefox ataupun Google Chrome atau pakai IE juga bisa, Internet Explorer. Ya, oke. Intinya kita masukin dulu sertifikatnya, kita import, kita masukin passwordnya. Sudah. Nah, nanti baru kita bisa minta nomor seri faktur pajak. Nah, ini aplikasi di browser ya, di faktur.pajak.go.id. Untuk apa? Untuk kita minta nomor seri faktur pajak, ya. NSFP, nomor seri faktur pajak, gunanya buat apa? Untuk kita konfigurasi nanti di faktur. Oke. Nah, ini contohnya. Ya, karena pada saat kita minta nomor seri faktur pajak, kita akan ditanya sertifikat digitalnya gimana nih? Sudah kita pasang nggak? Ya, pada saat nanti ada notif, klik OK. Nah, kemudian nanti seperti ini. Nah, berapa sih kita sudah minta di tahun pajak kapan? Nama pemohonannya siapa? Biasanya ini direktur, ya. Tuan A, direktur, juga nomor seri faktur pajak. Nah, kita bisa minta berapa? Tergantung transaksi kita. Ya. Ada yang 50, ada yang 100, ada yang 500, ada bahkan 1000. Ya. Jadi ini disesuaikan dengan keinginan dari wajib pajak. Kemudian kalau kita ada cabang, ya, nanti ada administrasi cabang. Nah, biasanya kami menyarankan ke wajib pajak biasanya untuk pemusatan. Tapi kalau dia cabangnya banyak, maka harus dimasukin pendaftaran cabangnya di Innova ini, ya, supaya ada administrasinya. Dia punya cabang di mana aja, ya. Nanti tinggal dimasukin tambah cabang, kemudian NPWP cabangnya, kemudian SK. Kalau ada pemusatan, kapan tanggal pemusatannya? Jadi bedanya kalau dia terpusat, semua administrasi faktur pajak hanya di satu aplikasi di pusat. Seperti itu. Jadi kalau cabang ingin buka faktur pajak, maka pusat yang akan kasih faktur pajaknya ke cabang. Dan mereka yang input di program e-faktur. Ya, kemudian nanti ada captanya. Capta ini seperti konfirmasi pada saat kita masukin password, ya. Nanti klik captanya berdasarkan dari gambar di sini. Kemudian passwordnya, password akun PKP. Oke. Kemudian ini sama tadi ya, nanti ketika kita ingin register. Nah, register di sini pada saat kita menggunakan aplikasi e-faktur di desktop, ini akan kelihatan apakah kita sudah pernah melakukan verifikasi, ya, login di desktop. Nah, nanti kode aktivasi dari desktop ini akan kelihatan, ya. Oke.
Kemudian ini sama sertifikat digital harus kita masukin nanti di e-fakturnya. Oke. Kemudian kalau ternyata kita ingin reset aplikasi, kita juga bisa reset. Kalau ternyata PC atau laptop tersebut tidak bisa digunakan terkait dengan faktur pajak yang ingin kita issue, ya. Oke, ini cukup teknis, banyak, ya. Nanti ketika kita masukin di aplikasi desktop, kita akan ada cuplikan beberapa video, ya, cukup banyak. Cuman ini serangkaiannya nanti akan saya kasih lihat bahwa ketika kita mau masukin login pertama kali di e-faktur, kita butuh mengaktifasikan dulu aplikasi e-faktur di sini, ya. Harus kita register dulu, ya, karena kita punya kode activation, ya, nanti dapat. Nah, kode aktivasi e-faktur dari desktop di sini seperti yang kita sudah daftarkan, ya. Nanti pada saat kita double klik di aplikasi di situ, nanti ada login ID dan password yang kita sudah daftarkan, ya. Nanti bentuknya seperti ini. Kalau kita login, ya, biasanya admin password, ya, dia nanti versinya ya ini yang terbaru 3.0, ya. Kemudian nanti versi terbaru di sini ada yang namanya pre-populated. Nah, pre-populated ini adalah gabungan dari apa aja, ada PIB dan VAT refund, ya. PIB sendiri itu kaitannya dengan import, ya, jadi kaitannya dengan bea cukai. Semua transaksi yang kaitannya dengan PIB ini sudah pre-populated, jadi kalian nggak perlu input one by one. Sudah tersinkronisasi di servernya DJP dan DJBC, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Oke, kemudian di referensi di sini nanti ada lawan transaksi. Contoh kita mau masukin NPWP, nama, ya, dari PKP atau non PKP, it's okay, nggak ada masalah. Yang penting dia punya NPWP, tapi kalau dia nggak punya NPWP gimana? Bisa masukin NIK, ya, sesuai KTP, NIK-nya, alamat sesuai KTP. Oke, barang atau jasa, kalau kita sudah ada coding untuk jenis barangnya yang kita mau masukin juga bisa di referensi ini, ya. Nah, tadi gunanya ketika kita punya nomor seri faktur pajak, nah kita harus masukin di sini nih, referensi nomor faktur. Kemudian sertifikat digital kita harus input kembali, attach di administrasi sertifikat. Oke, nah baru nanti kita sinkronisasi kode CAPTA berdasarkan direktur penandatanganannya siapa, baik direktur atau komisaris, ya. Nanti di sini ada manajemen upload. Manajemen upload itu gunanya adalah approval dari manajemen yang bertanggung jawab di perusahaan. Oke, contoh ya. Kalau kita lihat di sini faktur pajak pre-populated, tampilannya nanti akan kayak gini, ya. Kemudian kalau di sini ya gambarnya ada upload, ubah pengkreditan, tutup. Ya, nanti di sini ada masa, tahun, NPWP, nomornya. Nah, tinggal kita klik get data. Ya, karena dia sudah terkoneksi atau tersinkronisasi di datanya DJP dan DJBC, ya, sudah sinkron di server mereka. Oke, kemudian ketika get data nanti klik CAPTA-nya, password, masukin. Oke, salah ya, harus cocok. Kemudian nanti akan ada di sini, ya, nomor faktur pajaknya apa, ya. Oke, DPP-nya berapa, PPN-nya berapa. Oke, nah kita pilih yang ingin kita kreditkan atau tidak kita ingin kreditkan, ya. Jadi bisa di B2, bisa di B3. Kalau yang bisa dikreditkan itu di B2. Kalau yang tidak dapat dikreditkan itu di kolom B3, ya. SPT-nya untuk PPN itu satunya 4 kali, ya. Oke, kemudian jika ingin kita pakai semua, ya, maka kita bisa blok, ya. Yang satu tidak bisa, yang satu bisa, ya. Nanti diupload, ya, sudah diupload, udah diproses di uploader, ya. Kemudian nanti administrasi faktur, nah nanti ada approval sukses. Oke, ya. Kemudian kalau PIB sama tadi get data, masukin. Nah, cukup banyak kan?
Nah, ini dari negara-negara mana nih kita ambilnya, ya, nama wajib pajaknya. Oke, kalau kita ingin ambil semua, kita blok, kita upload. Oke, sinkronisasi. Oke, jadi ini yang paling terbaru ya, versi 3.0 ya, sudah saya update sehingga kalian juga bisa baca nanti. Oh, seperti ini ya, ternyata ada kawasan berikat, ada kawasan bebas, kemudian ada penyerahan alat angkutan tertentu dan lain sebagainya ya. Ini ada yang tidak dipungut, ada yang dibebaskan ya. Sebagai pengetahuan bahwa e-faktur di sini sudah tersinkronisasi dengan baik.